Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Alma Fadilah. Hari ini kita akan belajar tentang mamalia. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua kelas untuk pimpin doanya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa. Sekarang Ibu absen dulu ya sebelum masuk ke materinya. Anissa, ada nggak Anissa? Anissa masih sakit ya? Ratu Alea? Hadir. Oke, baik. Langsung saja Ibu masuk ke pembelajarannya ya. Yang pertama, di sini teman-teman ada yang tahu nggak pengertian dari mamalia? Atau ada yang tahu apa saja hewan mamalia yang sering banget kita temui di sekitaran kita? Kucing. Nah, selain kucing, Kuda. ya kucing dan kuda ini salah satu hewan yang sering kita temuin di sekitaran kita. Nah, kenapa sih disebut mamalia? Kita langsung aja ya materinya. Yang pertama, pengertian dari mamalia. Mamalia adalah kelas hewan menyusui yang terdapat dalam subfilum vertebrata atau bertulang belakang, karena merupakan hewan yang menyusui sehingga memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu sebagai sumber makanan anaknya. Dan mamalia bereproduksi dengan cara melahirkan anaknya. Jadi ciri utama dari mamalia ini yang pertama memiliki bulu di seluruh tubuhnya. Dan yang kedua adalah biasanya memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Jadi, kenapa kucing bisa dikatakan mamalia? Karena dia melahirkan dan memiliki kelenjar susu, serta tubuhnya ditumbuhi oleh rambut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, yang kedua, ada ciri-ciri dari mamalia. Yang pertama, homoiton atau berdarah panas. Yang kedua ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Jadi, mamalia ini memiliki tulang belakang ya, sama seperti manusia. Yang ketiga adalah tubuhnya memiliki sistem organ yang lengkap yang bisa dibedakan anggota tubuhnya, kepala, leher, badan, dan ekor. Yang keempat, memiliki glandula mamae atau kelenjar susu yang berfungsi sebagai sumber energi anaknya. Jadi, mamalia ini biasanya memberi makan kepada anaknya ini melalui kelenjar susu. Nah, yang kelima ada memiliki rambut. Biasanya mamalia ini sering sekali ditumbuhi oleh rambut. Nah, contohnya itu ada kucing, anjing, sapi, kambing. Nah, selanjutnya ini bernapas menggunakan paru-paru. Jadi, semua hewan mamalia ini bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti manusia. Dan yang ketujuh memiliki alat indera yaitu mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Nah, yang ke-8 adalah alat kelamin terpisah antara jantan dan betina dalam satu individu. Jadi, satu individu ini mempunyai satu alat kelamin. Yang terakhir memiliki otak yang berukuran besar dan berkembang dengan baik. Jadi, mamalia ini salah satu cirinya adalah memiliki otak yang besar dan cerdas biasanya. Salah satu contohnya adalah simpanse. Kita lanjut ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjut ya. Yang kedua adalah materi tentang klasifikasi dari mamalia. Yang pertama adalah Artiodactyla, yang kedua ada Proboscis,
Rhapsidae, yang ketiga ada Carnivora, yang keempat ada Rodentia, yang kelima adalah Perissodactyla, yang keenam ada Cetacea, yang ketujuh ada Lagomorpha, yang ke-8 ada Sirenia, yang ke-9 ada Monotrema, dan yang terakhir adalah Primata. Nah, kira-kira dari nama-nama ordo ini kalian udah ada yang tahu belum nih? Apa sih contohnya atau pengertiannya? Udah ada yang paham belum? Kok nggak ada yang jawab ini? Udah ada yang paham belum? Udah ada yang tahu kira-kira? Yang paling sering kita dengar sih biasanya tuh primata. Karnivora, Karnivora apa tuh? pemakan daging. Ya, betul. Jadi salah satu kelas mamalia ini karnivora yang identik dengan pemakan daging. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lanjut ya. Yang pertama ada Artiodactyla, merupakan hewan mamalia pertama yang datang dari ordo Artiodactyla. Umumnya anggotanya merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan memiliki kuku yang jumlahnya genap. Mereka juga memiliki perut yang besar dan kompleks. Contohnya adalah jerapah, babi, unta, sapi, dan kambing. Jadi, kalau jerapah, babi, unta, sapi, dan kambing ini termasuk ke dalam ordo Artiodactyla ya. Ingatin ya, nih sekarang Ibu jelasin, nanti di akhir Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang nanti kalau ada yang bisa jawab, nanti Ibu tambahkan untuk menjadi poin plus kalian dinilai, oke? Nah, yang kedua ada Proboscidea, yang merupakan anggotanya ini berasal dari hewan yang memiliki ciri mempunyai belalai atau dua lubang hidung. Nah, kalian kalau dengar kata belalai itu identik dengan hewan apa sih? Ada yang tahu? Gajah ya. Jadi hewan yang punya belalai ini salah satunya yang paling sering kita dengar itu gajah. Yang ketiga ini ada karnivora yang tadi sudah disebutkan sama Ratu. Karnivora merupakan ordo yang anggotanya merupakan pemakan daging. Nah, contohnya tuh apa saja sih, Bu? Contohnya tuh ada kucing, ada singa, ada anjing, ada beruang. Begitu ya. Jadi kucing, kalau kalian di rumah melihara kucing, tandanya dia ini termasuk ke dalam hewan mamalia dengan ordo karnivora. Lanjut, yang keempat ini ada rodentia atau hewan penggerak, merupakan salah satu jenis hewan mamalia yang memiliki gigi depan aktif atau selalu tumbuh, sehingga mereka harus menggerogoti sesuatu untuk memangsanya. Contohnya tikus, hamster, dan marmut. Jadi hewan yang punya gigi yang biasanya menggerak gitu, kayak cicit gitu. Itu biasanya hewannya itu hamster, tikus, marmut yang sering kalau biasanya kita sebut itu dengan menggerogot ya. Jadi dia suka ngegerogotin gitu. Nah, yang kelima ini ada Perissodactyla yang sering juga disebut dengan hewan berkuku ganjil. Umumnya hewan ini termasuk dalam ordo yang berukuran besar, namun kuku yang dimilikinya berjumlah ganjil. Hewan ini mencerna selulosa tumbuhan di usus, bukan lambung, seperti pada kerabatnya Artiodactyla. Jadi, Perissodactyla ini hampir mirip ya sama Artiodactyla. Nah, kalau Perissodactyla ini salah satu contohnya zebra, sedangkan Ariodactyla tadi yang Ibu udah sebutin apa tuh? Contohnya unta atau enggak sapi atau enggak kambing. Nah, kita lanjut ya ke ordo yang ke-6. Ordo yang ke-6 ini ada Cetacea, yang merupakan ordo dari anggota
hewan laut besar. Dari bahasa Latin yaitu cetus yang berarti paus atau bintang laut besar. Ciri-ciri hewan mamalia kita tahu bahwa salah satu ciri mamalia adalah memiliki rambut. Nah, rambut pada paus mamalia laut pada umumnya berkurang bahkan menghilang karena adaptasi pada laut agar tidak menghambat pergerakannya. Contohnya adalah paus. Jadi selain ada mamalia yang hidup di darat, mamalia juga ada yang hidup di air. Nah, tadi yang Ibu udah jelaskan ciri-ciri utama dari mamalia ini kan ada rambutnya. Tapi gimana sih Bu, kok di paus nggak ada? Nah, karena paus ini beradaptasi dengan lingkungan di laut, jadi bulu pada tubuhnya ini menipis. Biar apa sih Bu, kok bulunya tuh hilang? Biar pergerakan pada paus ini tidak menghambat atau biar pergerakannya ini lebih mudah. Yang ketujuh ada lagomorpha yang berasal dari bahasa Yunani yaitu lagos yang berarti arnab dan morpha yang berarti bentuk. Ordo ini seringkali dianggap sebagai rodentia yang secara penampilan memang mirip. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, mirip ya sama rodentia atau dari contohnya hewan tikus gitu ya. Padahal beda sama lagomorpha ini. Lagomorpha ini salah satunya adalah contohnya kelinci. Lanjut ke hewan ke-8. Ada Sirenia yang merupakan ordo yang anggotanya memiliki ukuran tubuh besar. Selain itu memiliki kaki belakang atau tidak memiliki kaki belakang. Ekor yang dimiliki anggota ini juga berbentuk pipih layaknya daun, merupakan hewan herbivora akuatik loh, yaitu pemakan tumbuhan. Contohnya dugong atau sapi laut. Nah, jadi Sirenia ini contohnya ini tidak mempunyai kaki, tapi dia punya buntut atau punya ekor yang tipis seperti daun. Contohnya itu dugong ya. Nah, lanjut ada monotremata, yaitu yang berasal dari bahasa Latin yaitu monos yang berarti tunggal dan trema yang berarti lubang. Anggotanya merupakan mamalia yang menghasilkan anak dengan cara bertelur namun menyusui. Mereka sama seperti mamalia lainnya yaitu berdarah panas, berambut, memiliki tulang tunggal di rahang bawah, contohnya platypus dan echinida. Nah, yang terakhir ini ada primata yang paling sering kita dengar ya. Secara bahasa, primata berasal dari kata primates yang berarti pertama, terbaik, dan mulia. Memiliki jari berjumlah 5. Contohnya ada kera, manusia, dan simpanse. Jadi manusia ini termasuk ke dalam mamalia. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Enggak. Oke, baik. Kalau semuanya udah paham, lanjut ya. Nah, kita lanjut ke keanekaragaman mamalia di Indonesia. Ada apa aja sih? Jadi, di Indonesia ini yang paling identik ini biasanya mamalia ini ada nama daerahnya. Misalnya, nih, contoh yang Ibu udah jelaskan di PPT, harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini jelas kan berarti dia dari Indonesia. Apa sih harimau Sumatera tuh? Merupakan subspesies harimau Sunda, partner tigris yang hidup di Pulau Sumatera. Mereka sebenarnya adalah subspesies harimau terkecil, tapi ukuran mereka tetap cukup besar, yaitu panjang hingga 2,4 meter dan beratnya 118 kg. Nah, termasuk ke dalam hewan apa nih mamalia? Harimau Sumatera ini termasuk ke dalam ordo apa di mamalia? Ada yang masih ingat nggak? Tadi Ibu udah jelasin loh. Karnivora. Iya, betul banget ya. Jadi
Harimau ini termasuk dalam karnivora. Yang selanjutnya adalah babi rusa, merupakan mamalia darat yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Ada 2 spesies babi rusa yang memiliki ukuran serupa, yaitu babi rusa buru atau baby rusa dan babi rusa Sulawesi, atau dengan nama latin baby rusa bola batunsis. Nah, jadi babi rusa ini cuma ditemuin di Pulau Sulawesi, makanya merupakan salah satu keanekaragaman mamalia di Indonesia. Selanjutnya ada tapir Asia, ada juga anoa pegunungan, dan ada badak Sumatera. Nah, badak Sumatera ini juga hanya ditemukan di Sumatera ya. Jadinya kenapa dinamain badak Sumatera? Sedangkan tapir Asia merupakan salah satu tapir yang hanya hidup di Asia. Nah, kalau anoa pegunungan, kenapa dinamain anoa pegunungan? Karena dia tinggalnya di pegunungan, banyak yang ditemukannya di pegunungan. Ini merupakan anoa terkecil atau biasa disebut dengan anoa pegunungan. Nah, udah sampai situ aja pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya sedikit ya. Tadi kan sudah mendengarkan Ibu berbicara, menjelaskan tentang panjang lebar. Sekarang waktunya Ibu bertanya. Ada yang masih ingat pengertian dari mamalia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mamalia adalah kelas hewan menyusui yang terdapat dalam subfilum vertebrata atau bertulang belakang, karena merupakan hewan yang menyusui sehingga mereka memiliki kelenjar mamae atau susu sebagai sumber makanan anaknya. Dan mamalia berproduksi dengan cara melahirkan anaknya. Oke, baik. Betul banget ya, lengkap. Kayaknya Ratu Alia nih dari tadi mendengarkan Ibu ya, dicatat ya? Oke, terima kasih Ratu. Selanjutnya ciri-ciri nih. Ciri-ciri mamalia tuh ada apa aja sih? Ciri-ciri hewan mamalia itu yaitu hewan homoiderm atau berdarah panas, termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata, tubuh memiliki sistem organ yang lengkap, dan mamae atau mempunyai kelenjar susu yang berfungsi sebagai energi untuk anaknya. Oke, setelah itu Ibu minta tolong simpulkan pembelajaran hari ini tuh apa aja sih poin-poinnya? Jadi hewan itu punya beda-beda ordo, ada yang omnivora, ada yang karnivora. Oke, terima kasih ya Ratu Alia. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya ini berupa LKPD. Nah, Ibu akan share screen sebentar lagi. Ini dia tugas kalian. Untuk minggu depan dikumpulkan ya. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya, menjelaskan hewan vertebrata pada kelas mamalia. Dengan tujuan kegiatan kalian melakukan ini mengidentifikasi tingkat mamalia di lingkungan sekitar. Jadi kalian mencari hewan mamalia ini di lingkungan sekitar. Ini Ibu udah tuliskan materinya. Jadi kalian nanti tinggal mencocokkan. Ada alat tulisnya, ada alat dan bahannya adalah ada alat tulis dan LKPD. Ini LKPD-nya nanti Ibu akan share di grup kelas dan hewan di lingkungan sekitar sekolah atau di sekitaran rumah kalian juga boleh. Yang pertama, amati hewan yang ada di sekitarmu, berilah tanda checklist pada kolom yang kamu anggap benar dari tabel di bawah. Diskusikan hasil pengamatanmu bersama kelompok atau teman-teman di kelas ya. Jadi yang pertama ini nomor, kalian tuliskan nomor 1 sampai 10,
Nama objeknya misalnya kucing. Tingkatan mamalianya tuh apa? Karnivora. Simpanse, tingkatan mamalianya apa? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan diskusi. Yang pertama ada, berdasarkan hasil pengamatan, apa saja hasil mamalia yang Anda temukan? Dapatkah Anda menghubungkannya dengan tingkat mamalia? Jadi, mamalia yang kalian temukan ini disangkutkan dengan tingkatan mamalia yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada 10 ordo. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, bisakah Anda menuliskan apa saja ciri khas dari tiap hewan yang Anda temukan? Jadi, ciri khas yang menandakan hewan itu apa aja sih? Bisa dikatakan mamalia. Oke, nomor 2. Nomor 3, apa saja keanekaragaman mamalia yang paling banyak Anda temukan? Apakah hewan tersebut masuk ke dalam mamalia khas Indonesia? Tadi juga Ibu udah jelaskan ya, mamalia khas Indonesia itu ada apa aja. Yang keempat, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana cara yang tepat untuk mengelompokkan mamalia pada lingkungan Anda. Yang kelima adalah bagaimana perbedaan tiap-tiap tingkatan mamalia yang Anda ketahui setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kalau kalian mendengarkan tadi Ibu menjelaskan dari awal sampai akhir, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ini ya. Ini tugasnya dikumpul minggu depan saat Ibu akan memberikan pembelajaran selanjutnya. Harap dikerjakan dengan sebaik-baiknya biar nilai kalian juga bagus. Nah, yang terakhir, sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu akan kasih kalian video pembelajaran, video animasi pembelajaran tentang mamalia, biar pembelajarannya ini makin seru kan? Oke, kakak sudah terlihat? Sudah. Langsung saja ya. Teman-teman, bertemu lagi dengan Caca. Hari ini, Caca akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal hewan-hewan yang ada di hutan ini. Yuk teman-teman, kita lihat ada hewan apa saja di dalam. Nah, hewan yang pertama ini namanya kudanil teman-teman. Kudanil termasuk hewan yang melahirkan atau bisa disebut mamalia. Kudanil juga memiliki kulit yang sangat tebal loh. Mulut dan gigi kudanil sangat besar dan kuat. Kudanil juga bisa menyelam dalam air teman-teman. Kudanil ini hewan herbivora loh teman-teman. Atau bisa kita sebut hewan pemakan tumbuhan. Kudanil juga memiliki umur yang panjang. Tapi teman-teman, kudanil juga termasuk hewan yang hampir punah loh. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga dan melestarikan kudanil ini ya teman-teman. Kudanil. Yuk teman-teman, kita dengar suara kudanil. Namanya panda teman-teman. Lucu ya pandanya. Seluruh tubuh panda dipenuhi dengan bulu halus. Panda juga memiliki tubuh yang besar loh. Panda juga termasuk hewan yang melahirkan. Makanan panda adalah daun bambu. Panda juga masih kerabat dari beruang teman-teman. Panda. Yuk teman-teman, kita dengar suara hewan yang ini namanya badak teman-teman. Badak memiliki tubuh yang kekar loh. Jadi badak tidak akan mudah dijatuhkan. Kaki badak juga pendek. Badak memiliki kuku yang ganjil. Dan di kepalanya itu namanya cula teman-teman. Cula berfungsi untuk pelindung badak dari serangan musuh. Badak memiliki kulit yang berwarna keabu-abuan. Bagian bibir atas badak berbentuk runcing. Badak juga termasuk hewan yang melahirkan. Badak.
Kalau hewan yang besar ini namanya gajah, teman-teman. Gajah adalah hewan mamalia terbesar di dunia loh. Gajah juga sangat berat. Berat badannya bisa mencapai 6.000 kilogram. Wah, berat sekali ya. Gajah memiliki kulit yang tebal dan berwarna abu kehitaman. Gajah termasuk hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Memiliki daun telinga yang lebar dan besar. Belalainya juga panjang. Dan di samping belalai itu namanya gading, teman-teman. Gajah juga termasuk hewan yang terancam punah, teman-teman. Gajah. Yuk, teman-teman, kita dengar. Jerapah. Leher jerapah bisa mencapai 2 meter. Jerapah juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Ia memiliki sepasang tanduk di atas kepalanya. Makanan jerapah ialah daun-daun yang ada di atas pohon. Jerapah mempunyai ekor dan kaki yang panjang. Total tinggi jerapah bisa mencapai 6 meter loh, teman-teman. Jerapah adalah zebra. Zebra juga termasuk hewan yang melahirkan. Ia memiliki corak tubuh garis-garis yang berwarna hitam putih. Makanan zebra adalah rumputan atau tumbuh-tumbuhan. Zebra bisa berlari dengan cepat loh, teman-teman. Zebra. Yuk kita dengar suara zebra. Teman-teman, sampai di sini dulu ya episode hari ini. Sampai jumpa. Oke, baiklah itu saja video yang Ibu tampilkan dan pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa LKPD-nya atau tugasnya minggu depan dikumpulkan, dikerjakan dengan baik. Sebelum itu, Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita sehat selalu, jaga kesehatan, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan kalau bisa berdiam diri di rumah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.